Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dinamika teknik ya. Kalau sebelumnya kan kita udah bahas masalah kinematik ya. Eh, kita ketahui kalau kinematik kan membahas suatu mekanisme tanpa mencari penyebabnya ya, gaya-gaya penyebabnya ya. Kalau dinamika teknik itu mengetahui tentang gaya-gaya penyebabnya ya. Nah, salah satu dari komponen dinamika teknik yaitu adalah getaran mekanis atau mechanical vibration ya. Uh, Getaran itu seperti kita ketahui gerak bolak-balik pada posisi timbang ya. Itu yang disebut dengan getaran ya. Getaran ada berbagai macam ya, seperti getaran seismik atau tektonik dan segala macamnya ya. Kalau getaran mekanis berarti getaran yang disebabkan oleh sebuah mekanisme ya. Beda lagi dengan getaran tektonik yang disebabkan oleh getaran bumi ya. Nah, getaran dibagi menjadi dua ya secara umum ya, seperti getaran bebas dan getaran paksa ya. Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada di dalam sistem itu sendiri ya. Jika ada gaya luas yang bekerja ya. Semua sistem memiliki massa dan elastisitas yang dapat mengalami getaran bebas atau getaran terjadi tanpa rangsangan dari luar ya. Contohnya ini kalau getaran bebas itu getaran yang ada di pegas atau absorber shock breaker sepeda motor misalkan ya. Terus yang kedua ada getaran paksa ya, getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan ya. Contohnya itu getaran yang terjadi pada struktur ya, seperti jembatan, gedung ataupun sayap pesawat terbang ya. Kalau ini nggak diperhitungkan akan menyebabkan sebuah resonansi yang sangat berbahaya ya. Nah, lanjut ke getaran harmonis sederhana. Nah, getaran harmonis sederhana itu gerak osilasi ya. Jadi bergerak berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dengan periode yang sama ya. Osilasinya pengulangan dari waktu itu disebut dengan periode osilasi, ataupun kebalikannya disebut dengan frekuensi. Jadi T itu sama dengan 1 per F, begitu juga sebaliknya ya. Kalau kita lihat gambar di bawah ini, sebuah getaran bisa dianalogikan sebuah rotasi sebuah titik ya, sebuah titik yang berotasi dalam sebuah lingkaran ya. Nah, ini misalnya ada pegas yang bergerak naik turun ya, dianalogikan dia bergerak berputar terus menerus ya. Jadi dianalogikan seperti ini ya. Nah, di sini ada kecepatan sudut W dan di sini ada percepatan sudut ya. Kecepatan sudut dan percepatan sudut selalu berlawanan arah ya. Nah, misalkan di sini ada Y itu simpangan A itu simpangan dari getaran itu sendiri ya. Jarak dari sebelum getaran sama sesudah terjadinya sebuah getaran ya. A itu sama dengan kayak jari-jari lingkarannya ya. Nah, jadi partikel ini berputar sejauh dengan jari-jarinya ini ya, berputar dengan sudut theta misalkan ya. Jadi berputar dengan dari theta 0 sampai ke theta selanjutnya ya. Nah, jadi theta total itu sama dengan W kali T plus theta 0 ya, maksudnya ya.
Jadi W dikalikan waktunya, kecepatan sudut dikalikan waktu ya. Sedangkan simpangannya ini sama dengan A kali sin theta. Karena kita untuk mengetahui jarak ini ya. Jadi A kali sin theta. A itu amplitudonya ya, dianalogikan sebagai jari-jarinya. Terus M itu massa, W itu kecepatan sudut, theta 0 sudut awal, dan A itu percepatan sudut ya. Getaran harmonis sederhana bisa juga digambarkan sebagai grafik sinus ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada grafik sinus ya. Untuk jarak atau simpangan bisa digambarkan seperti ini. Jadi Y sama dengan A kali sin theta. Nah, sekarang theta adalah WT plus ditambah theta 0. Jadi sudut awalnya tadi ya, sebelum dia bergetar atau berputar ya. Jadi Y sama dengan A sin WT ya. Dan kecepatan yaitu turunan pertama dari simpangan. Jadi grafiknya seperti ini ya. Turunan dari A sin WT yaitu A kali W kali cos WT ya. Sedangkan percepatan yaitu turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan ya, seperti ini ya. Jadi untuk percepatan negatif A kali W kuadrat kali sin WT. Nah, di sini bisa dilihat tandanya negatif, berarti dia selalu berlawanan dengan kecepatannya ya. Kemudian kita akan menurunkan rumus-rumus dari getaran harmonis sederhana seperti ini ya. Seperti kita ketahui, Y itu A sin WT, V itu kecepatan itu A W cos WT, sedangkan A kecepatan sama dengan min A min W. A ini A besar, mohon maaf, ini amplitudo, W kuadrat sin WT. Karena akar cos kuadrat WT sama dengan 1 min sin kuadrat WT, maka kita masukkan ke 1 min sin kuadrat WT, kita masukkan ke persamaan kecepatan itu ya. Kita masukkan, jadinya hasilnya seperti ini. Jadi Y sama dengan Y kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat WT ya. Jadi V atau kecepatan sama dengan W kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, A itu amplitudo, Y itu simpangannya. Nah, jika Y sama dengan A, maka kecepatan V sama dengan 0 ya. Jika Y sama dengan 0, maka V sama dengan amplitudo kali W atau kecepatan sudut. Nah, pada posisi ini posisinya setimbang ya, jika Y sama dengan 0. Nah, bila kita lihat persamaan awalnya, bahwa percepatan itu turunan dari kecepatan ya, atau turunan kedua dari simpangan. Jadi A sama dengan D kuadrat Y dibagi dt kuadrat, atau sama dengan dw per dt. Sedangkan V itu turunan pertama dari simpangan ya. Jadi V sama dengan dy per dt. Karena sin WT nilainya kecil, maka bisa diabaikan. Nah, jadi Y sama dengan A simpangannya, V sama dengan A kali W kecepatannya. Untuk percepatan A sama dengan min A besar, mohon maaf ini amplitudo ya, kali W kuadrat. Karena A sama dengan X, A besar sama dengan X, maka percepatan sama dengan min X W kuadrat ya, sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat. Jadi inilah persamaan getaran harmonis sederhana. D kuadrat Y dibagi dx kuadrat ditambah W kuadrat X ya, sama dengan 0.
Selanjutnya kita bahas energi pada benda yang bergerak, getaran harmonis sederhana ya. Di sini ada kurva ya, menggambarkan sebuah kurva. Ini adalah energi kinetik, sedangkan ini adalah energi potensial yang berdasarkan ketinggian. Ya. Energi potensial bisa dari elevasi ataupun bisa dari sebuah pegas ya. Nah, ini kita ambil contoh energi potensial dari sebuah pegas. EP sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, karena Y sama dengan A sin WT, maka EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat WT ya. Terus energi kinetik kita ketahui setengah M kali V kuadrat ya. Karena V atau kecepatan itu AW cos WT, atau V sama dengan W akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat ya. Kita masukkan persamaannya, jadinya seperti ini ya. Jadi EK sama dengan setengah MW kuadrat kali A kuadrat min Y kuadrat, atau setengah MW kuadrat A kuadrat cos kuadrat WT ya. Nah, karena cos kuadrat WT atau sin kuadrat WT sangat kecil, maka bisa diabaikan. Akhirnya energi potensial sama dengan setengah KA kuadrat, sedangkan untuk energi kinetik setengah M W kuadrat A kuadrat. Terus ini contoh kasus dari getaran pegas ya untuk GHS ya. Jika ada mekanisme seperti ini, sebuah massa bergerak karena adanya pegas juga ya, bantuan pegas, dan dia berosilasi atau bergerak ya, bergetar ya. Maka gaya yang terjadi pada mekanisme ini itu ada Fn atau gaya Newton atau gaya normal ya, gaya karena ada pergerakan ya secara horizontal ya. Terus ada gaya gravitasi karena sebabkan adanya percepatan gravitasi atau adanya elevasi ya. Terus ada juga gaya pegasnya atau potensialnya itu Fp ya. Jadi kita turunkan masing-masing ya. Fp gaya potensial sama dengan min K kali X. K itu adalah konstanta pegasnya ya. Sedangkan X itu jarak perpindahan massa ini ya. Dan untuk gaya normalnya M kali A. Kita ketahui kalau A itu kan untuk getaran yaitu min W kuadrat kali X ya. Ini ya. Untuk Fg atau gaya yang disebabkan oleh ketinggian kecepatan gravitasi sama dengan 0 karena di sini nggak ada ketinggian ya, tidak ada elevasi. Nah, di sini kita turunkan berdasarkan hukum Newton ya. Sigma F sama dengan 0, jadi min Fp ditambah Fn sama dengan 0, atau Fp sama dengan Fn. Nah, Fp itu kan min Kx ya, sama dengan M kali min W kuadrat X. Jadi Kx sama dengan MW kuadrat X ya. K sama dengan X nya pindah, X nya dihilangkan sini, jadi K sama dengan M kali W kuadrat X. Jadi W kuadrat sama dengan K dibagi M. Nah, jadi W atau kecepatan sudut didapatkan akar K dibagi M. Inilah untuk kecepatan sudut ya. Terus untuk mencari frekuensinya, kita masukkan rumus ke sini ya. 2πf sama dengan W. Kecepatan sudut itu sama dengan 2πf. Nah, F itu frekuensi ya. Jadi F sama dengan 1/2π kali akar K dibagi M. Nah, sedangkan untuk periode itu berbanding dengan frekuensi ya. T sama dengan 1/f. Jadi T sama dengan 2π kali akar M per K ya. Nah, ini untuk kasus kombinasi pegasnya ya. Nah, pemasangan konstanta pegas ya.
ada yang dipasang secara seri ataupun paralel ya. Jika ada konstanta pegas seperti ini, maka harus dicari dulu konstanta gas ekivalennya ya. Ini secara paralel dan ini secara seri ya. Untuk kedua pegas paralel atau lebih, gaya F yang diperlukan untuk membuat perpindahan pada sebuah sistem sebesar perkalian antara perpindahan dengan kedua konstanta pegas ekivalennya ya. Jadi untuk susunan pegas paralel, konstanta ekivalennya yaitu K1 ditambah K2. Sedangkan untuk kombinasi seri 1/K KE konstanta ekivalen sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ya. Terus ini ada contoh kasus yang kedua, mohon maaf, getaran pendulum ya. Jika sudut simpangan kecil, ini tetanya, maka tentukan frekuensi dan periode getarannya. Seperti yang sebelumnya, kita turunkan dari hukum Newton ya, gaya-gaya yang terjadi. Sigma F sama dengan 0. Di sini ada dua gaya. Ada gaya gravitasi yang disebut oleh gravitasi dan gaya normalnya ya. Jadi min Fg sama dengan Fn ya. Mg kali X per L. X per L itu kan sin theta. Kita cari yang sebelah sini Fg. Fg itu sama dengan Mg kali sin theta. Sedangkan sin theta kan X dibagi L. Panjang X ini dibagi panjang talinya ya. Balik lagi ke sini. Jadi min Mg kali X dibagi L sama dengan M kali min W kuadrat X. Min W kuadrat X ini adalah percepatannya ya. Jadi G per L sama dengan W kuadrat. Maka dihasilkan W sama dengan akar G per L. Ya, G itu percepatan gravitasi, L itu panjang talinya. Jadi kecepatannya itu kecepatan sudutnya akar G per L. Sedangkan untuk frekuensinya ini ya diturunkan dari sini, hasilnya jadi 1/2pi kali akar G per L. Untuk periode kebalikannya yaitu 2pi akar L per G ya. Ini ada sebuah contoh ya, perhitungan sebuah pegas ya, pegas kombinasi ya. Sebuah balok 50 kg bergerak di antara pengarah vertikal seperti gambar ini ya. Balok tersebut ditarik ke bawah sejauh 40 mm ya dari posisi setimbang dan dilepaskan. Tentukan periode getaran, kecepatan maksimum dan percepatan maksimumnya ya. Di sini ada dua pegas, K1 4 kN per meter dan K2 sama dengan 6 kN per meter. Nah, kita jabarkan dulu ya seperti ini. Terus ini penyelesaiannya. Pertama kita tentukan dulu konstanta pegas ekivalennya ya. Karena ini berbentuk seperti kombinasinya secara paralel, maka kita tentukan besar gaya F yang dibutuhkan untuk menghasilkan defleksi ini ya, tau ya. Jika defleksi tau dihasilkan oleh gaya-gaya pegas K1 kali tau dan K2 kali tau, maka F gaya F sama dengan K1 kali tau tambah K2 kali tau, atau sama dengan K1 plus K2 kali tau ya. Setelah itu kita hitung konstanta sama dengan F dibagi tau, atau itu defleksinya ya. Tekan K ekivalen K1 ditambah K2. Jadi untuk konstanta ekivalennya didapatkan 10 kN per meter. Ini tinggal ditambahkan ya kalau untuk paralel ya. Terus periode getaran kita cari dari kecepatan sudut. Kecepatan sudut akar K dibagi M. Jadi 10.000 ini 10 kN ya dibagi 50. Jadi ketemu 14,5
14 radian per second untuk kecepatan sudutnya ya. Terus untuk periode getaran kita cari dengan ini ya, T sama dengan 2pi kali akar M per K. Jadi 2pi kali 50 dibagi 10.000 atau 0,444 second atau detik. Nah, sedangkan untuk kecepatan maksimum kita cari dari X nya atau simpangan tadi ya, dikalikan kecepatan sudut, jadi hasilnya 0,566 meter per second. Sedangkan untuk percepatan maksimum kita kalikan min X kali W kuadrat ya, jadi 0,04 itu simpangan tadi 40 mili ya, dikalikan kuadrat dari kecepatan sudutnya ya, ini ada kuadratnya ini ya, maaf ini. Jadi sama dengan percepatan sudutnya minus 8 meter per second kuadrat ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.